Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya memperkenalkan diri, nama saya Komal Pipi Novia dengan NPM 2211011144. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi bab 6 atau chapter 6, yaitu tentang merancang organisasi untuk lingkungan internasional. Nah, mata kuliah ini diampu oleh Prof. Dr. Ayi Ahadiat, SEMBA, selaku dosen pengampu mata kuliah desain organisasi. Saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu memasuki arena global. Masuk ke arena global, di mana perusahaan kini semakin menyadari pentingnya pengalaman global di tingkat manajerial akibat meningkatnya interkoneksi di dunia melalui kemajuan komunikasi dan teknologi. Yang pertama yaitu motivasi untuk ekspansi global, menjelaskan dorongan ekonomi, teknologi, dan kompetitif yang mendorong pergeseran ke fokus global. Yang kedua, tahapan pengembangan internasional menyoroti bahwa perusahaan harus melalui tahap perkembangan dari orientasi domestik ke internasional. Dan yang terakhir yaitu ekspansi global melalui aliansi strategis internasional menunjukkan bahwa aliansi strategis adalah secara umum bagi perusahaan untuk terlibat dalam operasional internasional. Selanjutnya yaitu merancang struktur agar sesuai dengan strategi global. Nah, merancang struktur untuk menyesuaikan strategi global, di mana struktur organisasi harus menyesuaikan untuk memastikan koordinasi dan kontrol, yaitu yang pertama model peluang global versus lokal menjelaskan dilema antara standarisasi global dan responsivitas nasional. Yang kedua, divisi internasional mencakup perkembangan dari Departemen Ekspor menjadi divisi internasional yang terorganisir secara geografis. Yang ketiga, struktur divisi produk global menunjukkan tanggung jawab divisi produk atas operasi global. Yang keempat, struktur divisi geografis global menekankan penyesuaian terhadap kebutuhan pasar lokal. Dan yang terakhir, struktur matriks global ini menggambarkan koordinasi antara divisi produk dan geografis untuk pengelolaan yang efektif. Selanjutnya, membangun kemampuan global. Materi ini membahas tentang membangun kapabilitas global, di mana perusahaan seperti Walmart dan PepsiCo ini menghadapi kesulitan dalam transfer produk dan ide ke pasar internasional akibat perbedaan budaya dan politik, yaitu yang pertama tantangan organisasi global mencakup kompleksitas lingkungan yang memerlukan diferensiasi dan koordinasi tinggi untuk transfer pengetahuan. Kedua, mekanisme koordinasi global meliputi penggunaan tim global lintas negara yang bekerja secara langsung dan virtual, meskipun menghadapi tantangan seperti perbedaan budaya dan bahasa yang dapat mengganggu efektivitas tim. Selanjutnya, koordinasi dan kontrol. Nah, perbedaan budaya dalam koordinasi dan kontrol ini, di mana nilai dan norma organisasi internasional dipengaruhi oleh budaya nasional. Yang pertama, sistem nilai nasional menjelaskan pengaruh sistem nilai terhadap manajemen dengan penelitian Hostate dan Project Global mengidentifikasi dimensi seperti jarak kekuasaan dan penghindaran ketidakpastian. Dan yang kedua yaitu pendekatan koordinasi ini menunjukkan bahwa perusahaan Jepang cenderung menggunakan koordinasi terpusat yang memungkinkan kontrol dari pusat tetapi dapat menghambat respon terhadap kebutuhan lokal seiring pertumbuhan organisasi. Selanjutnya yaitu model organisasi transnasional. Nah, model transnasional organisasi ini yang merupakan bentuk organisasi internasional paling maju
mengintegrasikan kompleksitas dan koordinasi untuk memanfaatkan keunggulan global dan lokal. Yaitu yang pertama, aset dan sumber daya didistribusikan secara global dalam operasi yang sangat khusus dan saling bergantung untuk merespon kebutuhan pasar dan tren konsumen. Dan yang kedua itu terus struktur yang fleksibel memungkinkan sentralisasi dan desentralisasi fungsi di berbagai lokasi. Yang ketiga itu manajer anak perusahaan dapat menginisiasi strategi dan inovasi yang diadopsi secara global. Dan yang terakhir itu unifikasi dan koordinasi lebih mengandalkan budaya perusahaan, visi bersama, dan gaya manajemen daripada struktur formal. Sehingga memudahkan pencapaian kesatuan di antara karyawan dari latar belakang budaya yang berbeda. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari bab ini menjelaskan perancangan organisasi untuk lingkungan internasional yang kompleks, yaitu meliputi motivasi ekspansi global, evolusi struktur organisasi dari domestik hingga internasional, tantangan integrasi dan transfer pengetahuan, pengaruh nilai budaya nasional pada koordinasi dan kontrol, serta model transnasional sebagai desain global yang mengintegrasikan kompleksitas dan koordinasi untuk memanfaatkan keunggulan global dan lokal. Jadi, pada intinya ini membahas tentang perancangan organisasi untuk lingkungan internasional yang kompleks, meliputi yang pertama motivasi ekspansi global, yaitu perkembangan teknologi dan komunikasi global mendorong perusahaan untuk memperluas operasi mereka ke pasar internasional. Nah, motivasi utamanya untuk ekspansi global meliputi dorongan ekonomi, teknologi, dan kompetitif. Yang kedua yaitu tahapan pengembangan internasional, yaitu perusahaan perkembangan melalui beberapa tahap dari orientasi domestik ke internasional ini dengan setiap tahap membutuhkan strategi dan organisasi yang berbeda. Yang berbeda. Yang ketiga itu aliansi strategis internasional, yaitu aliansi strategis menjadi alat yang penting bagi perusahaan yang ingin masuk pasar internasional, memungkinkan mereka untuk berbagi sumber daya dan pengetahuan dengan mitra lokal. Yang keempat, merancang struktur organisasi untuk strategi global, yaitu struktur organisasi ini harus fleksibel dan adaptif untuk memenuhi tuntutan globalisasi dengan model-model seperti divisi internasional, divisi produk global, dan struktur matrik global yang muncul. Yang kelima itu tantangan organisasi globalnya yaitu menghadapi lingkungan global yang kompleks. Perusahaan harus mengatasi tantangan seperti transfer pengetahuan, perbedaan budaya, dan manajemen tim global. Yang keenam itu mekanisme koordinasi global, yaitu tim global, komunitas virtual, dan teknologi berperan penting dalam koordinasi dan kontrol operasi global, meskipun menghadapi hambatan budaya dan bahasa. Yang ketujuh itu perbedaan budaya dalam koordinasi dan kontrol. Jadi, sistem nilai rasional seperti jarak kekuasaan dan penghindaran ketidakpastian memiliki dampak yang signifikan pada manajemen dan koordinasi di organisasi internasionalnya. Yang ke-8 itu model organisasi transnasional, yaitu model transnasional merupakan bentuk organisasi internasional yang paling maju, mengintegrasikan kompleksitas dan koordinasi untuk memanfaatkan keunggulan global dan lokal. Dan yang ke-9 yaitu keunggulan model transnasional, yaitu model transnasional menawarkan fleksibilitas dalam penempatan sumber daya, struktur yang fleksibel, inisiatif strategis dari anak perusahaan, dan budaya perusahaan yang kuat untuk mencapai kesatuan di antara karyawan dari berbagai budaya. Dan kesimpulan yaitu menekankan bahwa perancangan organisasi untuk lingkungan internasional ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang motivasi ekspansi global, evolusi, struktur organisasi, tantangan integrasi, pengaruh budaya nasional, dan model transnasional sebagai pendekatan yang paling efektif untuk mengelola operasi globalnya. Jadi, organisasi global ini harus mampu beradaptasi dengan
norma-norma lokal sambil tetap mempertahankan identitas dan nilai inti mereka. Itu penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, yang menghargai keragaman budaya dan mendorong kolaborasi lintas budaya dan pengembangan pemimpin global yang memiliki pemahaman budaya yang kuat dan kemampuan beradaptasi. Sangat penting untuk keberhasilan organisasi.